Nah, pengen tahu juga apa pendapat orang-orang lain termasuk narasumber kita malam hari ini nih. Kita akan mengundang tokoh kita yang pertama. Saya mau kasih clue dulu sama pemirsa. Ini kalau dari badannya nih ya, tinggi, besar, menyerupai makanan. Bukan badannya menyerupai, namanya yang menyerupai makanan. Makanan gitu yang padat karbohidrat. Aduh, apa nih? Terus dia tuh jago banget ngelucu, tapi mukanya tuh datar banget. Poker face gitu ya? Poker face deh. Siapa saya lagi? Langsung aja kita panggil siapa? Kita panggil aja ya. Boleh? Ayo, kita undang Bapak Lis Hartono. Waduh, nama calon. Mana nih, Cak? Udah pada datang. Tadi halo. Apa kabarnya? Udah lama. Sehat ya? Sehat. Itu siapa Lis Hartono? Ini dipanggil Lis Hartono nggak keluar. Sekali-sekali baru tahu loh Jangan nama lu aslinya. Emang tadi aku dipanggil siapa? Lis Hartono. Pantesan aku nggak keluar. Pasti kamu kira pemain bulu tangkis ya? Oh iya. Gimana sehat? Sehat, Silakan. Aduh, terima kasih. Kan kita yang di sini dulu, Pak. Cak, sehat, Luar Cak? biasa. Sehat. Sehat Bagus. Kenapa tinggi sekali, Cak? Saya itu punya hal yang mungkin tidak dilakukan orang lain. Kenapa saya tinggi? Ya. Dulu waktu saya nganggur, saya kegiatannya meninggikan badan. Karena saya kelamaan nganggur, jadi ketinggian. Itu dia. Gak pernah kepikiran mau menjadi peragawan. Ini dia yang menarik. Itu sudah saya coba. Tapi Dulu waktu SMA, kuliah awal, saya ikut karena postur tinggi suruh ikut peragawan kan. Saya ikut ya semacam klub gitulah. wah klub peragawan. Sepak bola ya. Apa namanya kalau kumpulan peragawan? Agensi. Ya. Model agent gitu ya. Saya begitu masuk, nggak sampai 2 bulan saya dikeluarkan. Kenapa? Katanya terlalu lucu. Wah, akhirnya karena dianggap terlalu lucu, saya ikut grup lawak dong. Nggak sampai 2 bulan dikeluarkan. Karena nggak lucu. Bukan serba salah itu. Terus piye? Nah, makanya saya tuh nggak pernah pas. Kalau teman-teman bilang kalau kumpul-kumpul nggak ada saya, rasanya ada yang kurang. Tapi kalau ada saya, katanya rasanya ada yang lebih. Jadi nggak pernah pas gitu. Terus Calontong tuh cocoknya di mana jadinya? Kasihan banget sih di Kayaknya sini. di sini cocok lah. Tadi saya dengar bicara soal PSBB ya. Iya. Apa tuh PSBB buat calontong? Buat saya PSBB memang harus diperpanjang. Karena Nah, karena kalau diperpendek, itu kan udah singkatan. Masa jadi PBB, PS, harus diperpanjang. Pembatasan sosial berskala besar. Gimana kalau waktu itu istri sendiri akhirnya mau dengan calontong tuh karena lucunya, humorisnya atau apa karena karena tingginya? Oh enggak, saya Apa karena dulu, tingginya? saya nggak ngerti alasannya apa. Dan saya nggak mau tahu, karena kalau saya tahu takut-takut malah dia berubah pikiran gitu kan. Udah berapa tahun nggak berubah pikiran? Oh, 97 sampai sekarang berarti berapa tahun? 23. 23 tahun. Masih muda ya berarti calontong ya? Mudah-mudahan masih. saya 50 tahun, tapi karena saya menjaga penampilan terlihat seperti 49. Beda dikit. 1 tahun lama loh. Ayo coba kita duduk di sini selama setahun. Lama. Nah, Tapi ini penasaran sih, Cak. Sebenarnya kenapa namanya jadi calontong? Kan namanya bagus loh, Lis Hartono. sebenarnya itu panggilan dari teman-teman SMA itu mulainya. Karena dulu saya kurus, saya itu dulu tinggi 187-an gitu, berat cuma 62, 63. Bener, kayak Saat lontong. SMA itu, jadi panjang kayak lontong gitu kan. Ih, tapi kan kalau lontong tuh masih agak bantet gitu, Cak. Nah itu lontong mana? Lontong di Surabaya panjang-panjang, beda. Makanya saya dan kuliah dipertegas lagi karena namaku aslinya itu kan Lis. Iya. Orang pasti ngira aku kan elektro. Ya. Banyak cowok dong mahasiswanya kan, Iya. laki-laki banyak. Ketika di absen disebut nama Lis Hartono, mungkin teman-teman mikirnya, wih cewek nih. Ternyata begitu jawab, ya ternyata lontong. Akhirnya jadi dulu punya cita-cita pengen jadi insinyur. Iya. Tapi nggak kesampaian, walaupun saya kuliahnya lulus. Karena apa? Ketika saya lulus, gelar insinyur itu sudah dihapus, diganti ST, sarjana teknik. Makanya saya lulus bukan dengan gelar insinyur, makanya saya merasa gagal bisa mencapai cita-cita kan. Makanya insinyur itu saya pakai di KTP saya. KTP saya itu saya paksa pakai nama IR. Biar saya merasa mendapat gelar itu. Nih, Calontong berhubung Calontong sarjana teknik. Aku ada sesuatu yang mau dibenerin. Boleh. Nih, Saya bentar suka ya. betul-betulin. Karena Bisa ya? Karena pengen tahu kan ilmunya itu kan akhirnya kan nggak sebenarnya dipakai Ya. untuk profesi. Dan dulu 4 tahun lulus, kuliah 4 tahun saya bekerja di, dulu ada sebuah konsultan perusahaan Jepang gitu. Dia konsultan di electrical mechanical gitu. Waduh.
Calontong. Ini radio tuh rusak. Ini baru beli ya? Lumayan jadul sih, tapi aku suka karena menurut aku vintage gitu. Saya dari kamu Zahira. Iya mungkin radionya lebih tua dari kamu. Mohon maaf, nggak. Seumuran Saya Calontong jadi loh. curiga ini sebenarnya radio apa transformer nih? Bisa berubah jadi robot ini ya? Tapi Calontong kalau Gede banget. disuruh ngebenerin radio Oh bisa, masih ingat nggak? nggak? Serius sih bisa? Bisa, misalnya orang di sana ini tak benerin ngadepnya sana biar denger. Ah ya udahlah Calontong ini aja ya, lem biru aja ya. Udah gini, ya apa itu? Lem biru lempar. Gantian Baru ya. Nggak, di dekat saya ada nih pusat gadai ya. Jadi, Apa? pusat gadai. Pusat gadai. Yalah lumayan ya. Kamu bisa taruh di situ, tapi kamu juga nggak boleh pulang. Ih, jangan. Karena ini nggak bisa buat jaminan radio jadul gini. Ya, Kamu tuh lumayan lah berharga. Yang digadai ini siapa jadi Mas? milenial muda tapi bawanya, bikin Aku kan mahal. anak vintage. Aku tuh suka yang tua-tua karena Nah, Tapi ini kayaknya Calontong Ada peluang. ngeles nih, emang nggak bisa ngebener ini oh benar. jangan-jangan. Saya Kuat Mas memang- Zahira tuh berat loh. Kalau itu kan ada jurusannya. Kalau saya bukan elektronika, kalau itu untuk elektronika. Iya. Karena ada telekomunikasi, ada elektronika. Saya memang harus kuat. Jadi saya lebih ke ngurusin yang genset, yang gardu induk, yang Jadi sukses instalasi ya. di rumah gitu. Pendidikannya di ITS sukses ya. Paling sukses Alhamdulillah. katanya ini lulusan paling sukses. Paling sukses di Saya- jalan sesat tapi Nah, itu. Dulu Pak Nuh itu Bro. Nuh ya? Rektor, mantan Iya. rektor ITS Pak Prof. Nuh itu nyebutnya saya gitu. Ini alumni saya yang sukses di jalan yang sesat gitu. Karena saya memang nggak pernah pakai ilmu ijazah saya untuk bekerja, tapi alhamdulillah menurut beliau-beliau saya sukses. Jadi ya saya syukuri aja lah, karena tersesat atau enggak itu kan hanya masalah perspektif. Kali Sukses itu tersesat. baru sesuatu yang definitif. Nah, ngomong apa sih? Kita sebenarnya, saya juga bingung sebenarnya tadi. Dan Gimana, kita akan ngobrol-ngobrol ya, kita akan tanya-tanya lagi seputar Yes. itu. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami berlima di Saatnya Perempuan Bicara. Masih dengan Calontong di sini. Masih Aduh, betah ya sama Betah. cewek-cewek. Masih gini loh dia. Betah dong. Ini sampai nih episode gini? minggu depan kan? Nggak apa-apa. Tapi Calontong nih yang memang sangat menarik untuk dilihat tidak hanya saja karena jago ngelucu, tapi kadang-kadang apa yang terlontar dari mulut Calontong gitu gini loh, kita pertama kali dengar kayaknya nggak nyambung, tapi jadi kepikiran. Terus iya ya benar juga ya. Kutipan-kutipannya tuh bener-bener kayak Coba dibaca, kayak makan coba. cabe, pasti gigit nggak pedes, pedesnya belakangan gitu loh. Rasanya belakangan nih kita lihat ya, ada beberapa kumpulan dari kata-kata Quotes-nya. bijak Cak Lontong. Iya, Ini kata-kata yang bijak. pertama nih ya, kunci agar selalu sehat adalah jangan sakit. Iya, benar, benar. Rasanya kayak mau emosi tapi iya bener juga. Iya. Tapi ini ada satu lagi boleh kita tampilkan, tapi kita minta Cak Lontong dong yang bawain. Nomor soalnya 10 tadi ya? nomor 10 Oh tuh iya. kayak aku baca ada Mana tadi? cinta-cintanya, ada Nomor 10. asmaranya. Nah, cinta itu adalah pengorbanan, tetapi kalau pengorbanan mulu itu namanya penderitaan. Setuju, Nah. Cak. Calontong, aku tuh penasaran deh. Calontong waktu dulu kan ngantor. Akhirnya memilih untuk jadi komedian itu apa yang bikin Calontong tuh yakin, wah gue bakalan sukses nih jadi komedian. Nah, itu yang sebenarnya salah persepsi bahwa ketika saya memutuskan itu pun saya tidak yakin sebenarnya. Sebenarnya saya tidak yakin. Cuma ketika saya sebenarnya jadi pengamen seperti ini di dunia internet kan sejak kuliah. Saya tahun 91 92 itu punya grup di kampus ITS itu namanya Cap Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan. Nah, kita punya program di salah satu stasiun TV swasta Komedi Kampus. Nah, ketika lulus semua kembali ke jalan yang benar kan, pakai ijazahnya untuk kerja udah. Karena kita memang waktu itu nggak kepikiran untuk profesional di entertain. 4 tahun saya kerja, saya merasa kayaknya bukan di sini tempat saya. Itu saya merasakan sendiri, makanya saya putuskan saya keluar dari kerja, saya balik lagi ke entertain mulai dari nol. Jadi kalau dibilang yakin, nggak ada keyakinan. Hanya saya merasa ini harus saya lakukan. Ketika saya akhirnya ke Jakarta pun, nah itu justru fase terberat dalam hidup saya itu gitu. Ketika saya mulai di dunia entertain di Jakarta, awal-awal itu mungkin berjalan lumayan bagus lah. Tapi akhirnya yang namanya dunia entertain itu kan bisa ya Naik turun fluktuatif ya. lah naik Ya, turun. naik turun. Ada kalanya saya memang
ibaratnya nggak punya program, nggak punya penghasilan. Sebenarnya aku mulai ke Jakarta itu 2005. Oke. Oh jadi udah berkeluarga dong ini ya? Udah, Jadi keluarga udah. juga Mak saya memutuskan keluar dari kerja aja itu udah punya anak satu. Wow. Semakin berat. Nah ini yang nggak pernah saya ceritakan ke keluarga. Jadi anak istri saya nggak pernah tahu fase berat itu. Justru sekarang saya baru cerita setelah mereka merasa nyaman. Saya pernah sakit, masuk rumah sakit demam berdarah dulu. Anak istri saya nggak ngerti di Surabaya. Bilangnya apa? Saya nggak ngabarin ya, saya bilang ada syuting, ada itu aja udah. Karena ini keputusan saya, jadi jangan sampai anak istri saya terbebani dengan ini. Sukses tidak sukses, saya yang berjuang gitu kan. Tapi jangan sampai mereka di sana terbebani mikirin, bapaknya nganggur, nggak ada kerjaan, makan aja susah waktu itu. Wow. Bukan sariawan loh ya, tapi untuk makannya yang nggak ada. Dulu sampai saya tuh mikirnya kadang-kadang uang uang itu cuma 100.000 itu pernah. Jadi tinggal di mana itu waktu itu? Saya diajak temen lulusan ITS, dia bikin kontraktor. Jadi saya 2005 itu di entertain ya, kerja di kontraktor bantuin temen itu ya. Tapi sejak 2007 saya putuskan keluar karena sering saya tinggal syuting kan. Tapi ternyata setelah itu 2008 lah, 2009 itu yang terberat. Saya mikir kadang-kadang sehari ini saya makan apa ya biar seharian bisa nggak lapar. Makanya saya pilih cari minuman yang gulanya tinggi, manis, atau sama kue kecil gitu aja itu. Dulu paling betah kalau saya suruh tirakat puasa gitu, saya paling betah emang. Terbiasa kalau saya gitu. Tapi jalan calontong tuh dimudahkan. Soalnya calontong tuh jadinya berkah, suka berbagi sama ayah calontong juga. Oh, tahu dari mana nih Syaira? Aku tahu dong. Waduh. Ini rumus yang ini bukan rumus sebenarnya, tapi bisa kita Kunci. anggap rumus. Kunci hidup itu gini. Ketika saya sesulit apapun, waktu itu ibu saya udah nggak ada kan, tinggal bapak ya. Ketika saya sesulit apapun, bapak minta sesuatu dalam arti karena yang suplai kan anaknya kan, bapak juga udah pensiun. Saya usahakan itu semampu saya, saya punya berapapun saya kirim. Dan ternyata saya sering melakukan itu dan nggak butuh waktu lama. Telepon, ada job, itu sering terjadi seperti itu. Makanya ketika kita memberikan untuk orang yang membesarkan kita dengan tulus, maka rezeki akan tulus datang. Masya Allah. Itu yang saya praktekkan dan luar biasa. Apa sih sampai sekarang dipegang terus nih jadi kunci hidup? Ibu saya itu orang sederhana, ibu saya itu perawat. Ya merawat bapak sama anaknya ya. Jadi mikir itu perawat bener. Bukan ibu saya itu perawat di rumah sakit. Di rumah sakit Angkatan Udara di Mauspati di Swahyudi sana. Bapak saya itu juga orang dinasnya di Angkatan Udara situ. Jadi orangnya sangat sederhana, nggak pernah punya cita-cita anaknya pengen seperti apa. Mereka hanya berpikiran bahwa anaknya pendidikannya harus lebih tinggi dari mereka. Tapi saya baru sadar sekarang ibu saya, bapak saya orangnya visioner. Karena walaupun beliau-beliau ini hidup di zaman yang teknologi belum ada apa-apanya dulu. Ya. Telepon rumah aja masih jarang, apalagi handphone belum ada. Tapi bapak saya itu sudah tahu betul pentingnya IT. Saya itu selalu ditengahkan, karena kalau saya dulu kecil pamit ke bapak mau kemanapun, pesen bapak saya, kamu harus hati-hati ya. IT. Pak D, hati-hati. Udah didengerin. Kalau ibu saya, Serius banget loh. kalau ibu saya itu Pak karena Haji perawat, jadi dia lebih tahu soal kesehatan ya, soal medis, jadi pesannya ya berkaitan dengan itulah. Apa tuh? Makanya saya ingat, pokoknya kamu jangan tidur di atas jam 10. Ibu saya selalu pesan gitu. Terus saya pikir, mungkin bukan dari efek kesehatan yang lebih terasa, itu dari ekonomi, finansial. Karena begini, kalau saya ikuti, kalau kita tidur di atas jam 1, itu kalau jamnya sampai rusak, kita servis jam 1. Nah kalau kita tidur di atas jam 10, 10-10-nya rusak, itu servisnya lebih mahal. Pengen Kepikiran tahu ya? dia kapan lagi ngelucu, kapan lagi serius gitu ya. Break dulu ya. Tetap di saatnya perempuan bicara.